Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ayat berapa? 140? 154. Alhamdulillah bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sayyidillah ta'ala al-Fatihah. Sayyidina sallallahu Hadraturah Sayyid Jaluddin al-Mahali wa Sayyid Jaluddin al-Asyidi Lamul Fatihah. Lamul Fatihah. Lamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah ayat yang ke-154. Ya benar ya? Ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Suaranya banter lagi subuh wis do nglentuk. Iki bar sahur deng nglentuk. Sing banter suarane. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah.
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Saya itu satu alif mata B. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Bukan syakirun alim, bukan, tapi syakirun alim. Ya, betul. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Moga sareng-sareng. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Jadi nah di situ ada tanda riwayat Imam Hafiz di nanya itu dibaca pendek, dinolkan, mat tobiknya dinolkan. Jadi bukan wa ana bukan, tapi langsung masuk pada al samsiahnya. Wa ana tawwabur rahim. Ya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaik Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidina fiha. Nah itu namanya simai. Walaupun pendek, tapi kalau Rasulullah dulu berhenti ya kita berhenti. Namanya aulal waqaf. Oh, walaupun itu hanya satu kalimat, dua kalimat, tapi Rasulullah berhenti ya kita ngikuti. Gitu. Seperti hammalatal hatab.
fi jidiha mesti saya selanaran datalahabi wamro'atuh. Itu kan berhenti di situ. Nah, tidak boleh diulangi wamro'atuhu itu. Saya selanaran datalahabi wamro'atuh langsung, bukan dari wamro'atuh lagi, langsung dimulai hammalatal hatab. Itu namanya simai, mengikuti bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bacanya gitu yang kita ngikuti gitu. Jangan kita wah tajwidnya begini kok ya kita ikuti. Yang kita ikuti itu Rasulullah. Rasulullah itu sebagai tolak ukur tajwid, bukan kita mengukur Rasulullah dengan tajwid, tidak, tapi mengikuti simai. Nah, simai itu bacaan yang apa adanya dari Rasulullah itu. La yukhaffafu anhumul adab wa la hum yunzarun. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Rahimallahu ta'ala fi kitabihi wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darini amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu nggih. Wala taqulan aja ana sapa sira, wala taqulan aja padha ngucap sapa sira liman maring wong yuqtalu kang den pateni sapa man fi sabilillahi krana belani Allah, belani agamane Allah. Utawi may yuqtalu fi sabilillah iku amwatun pira-pira kang mati. Bal balihum mutaiman kabeh ku akhiyan pira-pira kang urip. Arwahum mutai pira-pira ruhiman iku fi hawasili tuyurin ing dalem pira-pira telai manu khidrin kang ijo tasrahu kang mabur apa tuyurin khidrin fil jannati ing dalem surga. Kaitu saat ing dalam sekirane karep apa tuyurin li hadisin krana ana hadis bidzalika kelawan mengkono arwahum fi khawasi tuyulin. Jadi kamu jangan menyangka orang-orang syuhada, orang-orang yang berperang di jalan Allah di zaman Rasulullah ya, para sahabat muhajirin yang wafat ya, ketika membela agama Allah mereka itu menenda, mereka hidup. Dan para syuhada yang ada di Indonesia yang dulu melawan penjajah Belanda, ya mbah-mbah kita ya, mereka tidak mati, mereka hidup. Jadi mbah-mbah kita yang dulu ditembak Jepang ya, ditembak sama orang apa Belanda, tentara Inggris sekutu dan sebagainya ya, yang perang di waktu resolusi jihad ya. Mereka semuanya tidak meninggal. Itu. Mereka itu hidup, bal akhyaun. Ketika mereka meninggal, maka tidak dikafani, langsung dibawa rohnya oleh burung. Burung yang berwarna hijau menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pemimpin syuhada adalah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Makanya Sayyidina Husain itu enggak dapat kafan dari surga. Karena apa? Karena beliau meninggal syahid ya, di medan perang. Dibunuh oleh orang-orang munafikin, orang-orang khawarij. Walakin lan tetapi ni la tasurna ora weruh sapa sira kabeh ta'lamu tegese weruh sapa sira kabeh. Ma ing apa suwi-wiji mutaiman iku fi ing dalem ma wala nabluwana lan yakti nyoba temen sapa ingsun kuming sira kabeh bisain kelawan suwi-wiji
minal khaufi bayane sanging wedi lil aduwi maring musuh wal ju ilan luwe alqahti tegese gagal panen utawa kepaelan paceklik ya. Wa naqsin lan kurang minal wali saing pira-pira benda bil halaki kelawan rusak wal anfus lan pira-pira awa-awaan bil qatsli kelawan den pateni wal mauti lan mati wal amrati lan pira-pira lara wa samarati lan sanging pira-pira buah-buahan bil jawai kelawan pira-pira panca baya elina kata bironna la tegese drapun nyoba sapa ingsun ing sira kabeh fananduru mongko ningali sapa ingsun ana ta tubsiru tasbiruna padha sabar sapa sira kabeh amla utawa ora wa basiran bebunga sapa sira kabeh asabirina ing pira-pira kang sabar anil balai sanging bala bil jannati kelawan surga dan benar akan kami coba itu Allah benar akan kami coba itu bisain dengan sedikit sesuatu dari ketakutan itu manusia semua manusia mulai zaman Nabi Adam ya sampai zaman kita ini dicoba oleh Allah semuanya ya rasa takut ya takut akan dimusuhi orang ya itu pasti rasa deg-degan ada orang yang akan memusuhi saya dan sebagainya dan rasa lapar ya luwe wedi waduh sesuk mangan apa aduh termasuk kita di waktu puasa ini dicoba apalah apa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad nah ini termasuk kita dicoba oleh Allah wal ju' rasa lapar termasuk kalau dulu zaman-zaman mbah-mbah kita ya ataupun zaman sekarang juga ada. Ya Allah, orang menanam bawang merah ya ataupun menanam padi. Ya Allah, mereka senang-senang ya. Tiba-tiba baru mau panen, bendungannya jebol. Yes. Ya Allah, belum sempat dipanen udah pada kerendam air. Ya ini udah fitrah sunnatullah begitu. Dicoba sejak zaman dulu. Qahti, paceklik dicoba ya. Padi tidak bisa tumbuh dan sebagainya. Ataupun kekurangan uang. Nah, ini cah pondok ini duit. Akhirnya datang di koperasi utang. Biasa. Itulah cobaan orang-orang beriman. Sallallahu Nabi Muhammad. Iya. Ya kan? Iya rak. Salim ya. Dicoba. Maka kita harus ya saning pondok cara ngerti duit biasa. Mane wong pondok iku nek metu saka pondok iku wis gak wedi apa-apa. Nah, kekurangan duit biasa. Luwe biasa. Iku pondok. Jadi leadershipnya itu udah terbentuk. Mindset pikirannya hidup sederhana ya. Hidup sering kurang biasa di pondok itu. Abah dulu itu mondok di Malang ya Allah. Pernah nggak makan 3 hari 3 malam. Ya Allah, liburan pondok itu, liburan pondok pesantren. Nggak ada makanan, ini kayaknya makanan luar sebaya ini. Alhamdulillah barokah sebaya ini. Beras banyak di pondok sampai padi sampai 1 gudang. Ya Allah, nggih. Barokah ya. Ya Allah ini Lah dulu apa tuh mondok? Ya Allah, kelaparan. Nggak bisa makan tuh. Mau utang orang nggak berani. Sampai akhirnya Abah memasak daun kamboja. Daun apa? Daun kamboja. Dimasak sama temannya Abah namanya Cak Dayat itu. Cak Hidayatullah. Orang Pasuruan. Sehari yang masak beliau, 2 hari, 3 hari. Pas 3 harinya apa yang masak? Waduh, keracunan. Astagfirullah. 3 hari 3 malam kayak orang mendem. Lihat barang benda-benda ini goyang-goyang semua kayak orang gempa gitu. Ini tuh zaman dulu. Apa terus nangis ya Allah, semoga nanti kalau saya punya santri enggak keracunan makanan seperti saya. Alhamdulillah kita semuanya makanannya cukup sampai turah sampai turah dikene iwak lho. Ya, gitu. Sallallahu Nabi Muhammad.
kucing melu mangan, sapi melu mangan, iwak nila melu mangan, ya. Ya turah-turah. Alhamdulillah. Kalian tidak mengalami zaman seperti di pondok itu kuat orang-orang alumni pesantren itu kuat, ya. Karena mereka sudah biasa hidup menderita, jauh dari orang tua itu biasa tuh. Sampai sekarang apa itu kalau ketemu temannya apa namanya Cak Dayat itu, iya Cak, sama neling pernah waktu keracunan makanan, iya, gara-gara makan apa pohon apa namanya itu daun kamboja. Alhamdulillah saya waktu itu doa, ya Allah kalau nanti saya punya santri janganlah sampai kekurangan makanan sampai makan seperti ini, ya Allah. Alhamdulillah santri-santri Radatul Maghfur ini selalu makanan cukup, ya dah. Turune ini si pribet. Ya Allah, ya. Alhamdulillah zaman sekarang ya. Sallallahu Nabi Muhammad ya. Turune ning spring bed manganane terjamin ya. Alhamdulillah, ini doanya apa dikabulkan ya. Gitu. Masakane wis serasa golek kayu tinggal ceklek. Enak enggak? Zaman sekarang itu. Ya Allah, lihat ceklek. Kalau dulu apa itu masaknya ya Allah. Zaman apa pondok pesantren itu masaknya kan nggak boleh pakai kayu. Masaknya itu pakai kompor mie ayam itu. Dilarang pakai kayu karena membuat kotor. Jadi kompor yang seperti dari itu loh, dari Mas Eko itu loh. Kamu pernah lihat ya? Jadi kayak sing Arab digawe alat destilasi gak jadi loh. Nah, itu kayak gitu. Begini masak. Jadi masak nanti pakai selang ya. Selang ditaruh di apa? Botol kayak botol marjan gitu, sirup marjan itu. Nanti dikasih ukuran. Jadi apa itu sukanya kan ngaji. Ya karena sibuk ngaji jadi malas mandi itu. Apa itu di Malang itu kalau mandi seminggu sekali pas hari Jumat tok. Lainnya ngaji aja. Dari pagi itu ngaji ya. Hampir 17 kitab lebih itu. Dari pagi-pagi ngaji kitab Quran ya di Malang itu. Ya, habis ngaji kitab Quran, ngaji kitab apa? Syarah Sirajut Thalibin. Habis ngaji itu ngaji kitab Duratun Nasihin. Habis itu sebentar ngaji Mbah Yai tafsir Jalalain itu. Habis ngaji tafsir Jalalain ngaji Nado Maksud itu. Habis nanti ngaji Nado Maksud ngaji kitab Fathul Mu'in ya. Habis itu jam 9 sekolah madrasah diniyah. Jam 9 sampai jam 11 siang itu. Habis itu lah paginya itu kalau mau sarapan bikinnya itu jam 8 sebelum Mbah Yai ngaji itu. Nanti bikin dari kompor ya, kompor itu ya Allah. Jadi apa kendil, kamu tahu kendil? Tahu enggak kendil? Jadi kalau masak itu langsung. Jadi terong itu dipotong-potong ya toh. Terong dipotong-potong dimasukkan sama nasi. Ditambah apa itu namanya itu. Yang pedas itu apa namanya? Cabai, tambah cabai sama udah taruh di situ. Nanti terus selangnya itu dipaskan di sini di dalam botol itu, botol sirup itu. Air apa namanya itu gasnya, minyak gasnya itu dipaskan. Nanti kalau pas ini matang situ habis gitu. Pas selangnya tidak menyedot itu. Jadi ditinggal ngaji sudah. Kadang-kadang sampai gosong gitu. Ya Allah. Dimakan itu zaman apa dulu. Jadi selesai ngaji balik ke dapur udah matang. Nah, langsung diudek begini makan gitu. Bertahun-tahun. Ya Allah. Orang zaman dulu. Alhamdulillah sekarang enggak begitu. Zaman dulu orang ngaji. Lah makanya biasa kekurangan harta itu biasa di pondok pesantren. Maka di pondok itu mendidik manusia seutuhnya secara mindset pikirannya, cara berpikirnya dan cara kehidupannya. Nah, mereka kuat itu. Ya Allah. Nah manusia di dunia dicoba termasuk rasa lapar, kohti, gagal panen itu. Dan juga kekurangan harta benda, ya. Kekurangan apa anak-anakku? Harta biasa. Kecopetan, duit hilang, ya biasa nih bodoh. Dan juga zaman nenek moyang kita. Ya ini alhamdulillah kita enggak begitu
Nggak begitu mengalamin ya. Zaman nenek moyang kita, mereka dijajah oleh para Belanda ya. Negara Belanda, kerajaan Belanda jajah kita. Termasuk juga orang-orang Jepang yang nembakin nenek moyang kita tuh. Ini sudah bisa. Lah, kenapa kita dicoba semacam itu semuanya? Supaya kita bisa sabar. Gitu. Nah, bisa sabar. Karena apa? Karena sesungguhnya balasan sabar itu tidak ada lain adalah surga. Nah, itu begitu. Nah, kalau kita bisa sabar dicoba oleh Allah, maka kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Alladzi sapa niku wong sabar nantina rupane wong akeh ida sobat nalikane sapa toh wong sabar niku alladzina rupane wong akeh ida sobat nalikane ngenani hum ing alladzina apa musibatun blai kalu mongko padha ngucap sapa alladzina inna ing setune ingsun iku lillahi kagungane Allah milkan tegese arae den miliki wa bitelantin den kawulaake kita itu milik Allah ya. Kita itu dimiliki bukan memiliki. Makanya ada seorang wali Bahlul ya, wali namanya Bahlul itu wali. Bahlul kalau sekarang bilang kan ente Bahlul itu wali, seorang wali di zaman kekhalifahan Sayyidina Harun ar-Rasyid. Itu adik kandungnya Bahlul itu. Adik kandungnya Sultan. Sukanya itu tidur di kuburan. Sukanya Bahlul itu tidur di kuburan. Bahlul itu suka tidur di kuburan. Suatu ketika Harun ar-Rasyid ini lewat di kuburan itu. Harun ar-Rasyid lihat adik kandungnya si Bahlul ini. Lihat. Dia di situ kakaknya nasihatin, Bahlul, kamu kapan bisa sembuh dari gilamu ini? Kamu kapan bisa sadar dari gilamu ini, Bahlul? Bahlul menjawab, saya sudah sembuh kakakku, wahai sang raja ya Amirul Mukminin. Saya tidak gila. Saya ini waras. Sebenarnya yang gila itu sampean. Loh, kok bisa kamu ngatain saya gila? Iyalah. Anda kan pasti ketakutan toh? Gitu? Anda ketakutan kehilangan istana sehingga Anda tidak pernah meninggalkan istana. Sehingga Anda lupa tempat kembali Anda. Anda pernah nggak tidur di kuburan? Sedangkan kuburan itu tempat yang bakok, yang kekal sampai hari kiamat. Anda ketakutan, ketakutan tentang kehilangan istana ataupun suatu saat Anda akan meninggalkan istana itu dengan kematian, sedangkan tempat abadi Anda tidak. Zaman ingat-ingat. Kalau saya nggak peduli tentang kehidupan dunia, tapi saya tahu saya itu akan mati di sini. Makanya tiap hari saya ya di sini, di makam-makam wali ini. Gitu. Karena saya tahu di sini nanti saya akan mati. Ya, di sini. Maka sebenarnya itu yang gila itu saya apa tuh sampean. Wah. Oh iya ya Bahlul ya bener kamu. Gitu. Kehidupan yang kita agung-agungkan, yang kita pertahankan, yang kita bangga-banggakan semuanya nanti akan berakhir pada tanah galian. Bener kamu Bahlul. Nangis Raja Harun Rasyid. Ingat kematian. Sekarang kamu mau minta apa? Kamu sudah melunakkan hati saya, membuat saya tenang. Saya minta beberapa permintaan. Apa? Silakan. Yang pertama, berikan saya kematian husnul khotimah. Enggak bisa. Yo ya bisa toh. Bahlul, masa aku bisa memberikan husnul khotimah?
Yang nomor 2, berikan aku selamat dari siksa kubur. Aku nggak bisa. Yang ketiganya, masukkan aku ke surganya Allah. Nggak bisa. Lah, sampean toh, walaupun raja, tapi tidak bisa mengabulkan 3 permintaan saya. Anda itu bukan raja sebenarnya. Anda itu abidun, milkan wa abidan. Kita, saya dan Anda itu dimiliki, bukan memiliki. Kita itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka innalillah, kita itu milik Allah. Ya kalau kita milik ya bukan pemilik gitu. Hidup milik siapa? Allah. Mati milik siapa? Allah. Sehat milik siapa? Allah. Maka manusia itu bukan memiliki tapi dimiliki. Siapa yang memiliki kita? Allah. Maka suatu saat jikalau Allah Ta'ala sudah menyetop, udah kamu kan nggak punya napasnya kan hentikannya mati, ya toh? Nah, sudah waktunya kamu nggak punya uang ya nggak punya uang. Sudah waktunya kamu punya uang ya punya uang. Innalil, maka milkan yufaludin kaula yufaludin kaudin ya falu agawe sapa Allah bima kelawan barang ma ing perkara bina kelawan kita ngono ing dalem kita ma ing perkara ya sawu kang ngersa sapa Allah. Ini mobil saya baru bilang ini mobil saya pakai metu koma ning dalan wis di pelindes mobil apa Jun teler ya Allah ya. Gak ada, kita gak bisa memiliki apa-apa. Ya Allah, lagi bangga-bangga punya rumah mewah. Ini rumahku yang paling bagus di desa ini. Tiba-tiba ada gempa. Ya, hancur. Sallallahu Nabi Muhammad. Baru bangga-bangga, oh ini toko saya, ini toko yang paling bagus ini, paling maju, paling kaya. Baru bilang gitu, tokonya konslet. Kobong, gitu ya Allah. Maka kita tidak memiliki apa-apa, semua adalah milik Allah. Wa innalan ing setune ingsun ilahi maring Allah iku rajiuna pira-pira wong kang bali kabeh. Fil akhirati ing dalam akhirati fayujazi mongko malah sapa Allah na ing kita. Fil hadis ing dalam hadis man utawi sapa sapane wa istirja'a maca istirja' sapa man indal musibah dinalikane kena musibah utawa belai acara mongko ganjar ing man sapa Allah Gusti Allah. Barang siapa terkena musibah apa saja ya termasuk ada orang meninggal baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fiha ing dalam musibah wa khalafalan nglirani sapa Allah alaihi ngatasi man khairan ing perkara kang bagus. Wa filan iku tetep ing dalam hadis anna misbah nabi setuhune lampune Kanjeng Nabi iku ta fi amati apa misbahan Nabi fa istarja mongko istirja sapa Kanjeng Nabi faqalat mongko ngucap mongko matur sapa Aisyah tu Dewi Aisyah innama hiya hadza setuhune iki ku misbahun suwiji inna hadza ing setuhune iki suwiji-wiji iku misbahun cuma lampu. Kanjeng Nabi sampai lampu mati aja istirja innalillahi wa inna ilaihi raji'un mati. Ayo sampai saya dari Aisyah kok datang Kanjeng Nabi kok cuma lampu masa kita innalillahi yo iki musibah peteng iki musibah. Ulama tahu saben-saben perkara kang nyusahake sapa apa mamu al mukmina ing wong iman bahwa mengko ta iku musibatun musibah kesandung yo innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ora malah miso-miso sandung gitu. Segala macam perkara yang masuk menyusahkan orang mukmin adalah musibah yang termasuk yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi ya apa lampu mati baca apa istirja itu. Lampu mati baca apa istirja itu. Nah niku.
lampu mati maca istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala macam perkara yang menyusahkan hatinya orang mukmin, duitnya dicopet wong, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, apa celana saya kok bolong? Disilet orang. Apa itu pernah begitu? Tapi alhamdulillah gak sampai kecopetan. Tasnya apa itu disilet orang. Apalagi di stasiun kereta api waktu itu. Pulang-pulang loh. Kok tas saya kok ada lubangnya di bawah, itu disilet orang. Alhamdulillah nggak sampai hilang benda-bendanya. Ya baca istirja. Baca apa? Istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu baca istirja. Malah miso-miso, ono kesandung watu malah miso-miso. Mereka itu orang yang salah baca istirja, walaika ta mengkono-mengkono alladzina idza sabadum iku alaihim iku tetep ing atase walaika sholawatun tabi pengapura, maghfiratun tegese pengapura, mirabim sangi pangerane alladzina wa rahmatun lan nikmatun tegese nikmat. Ulaika ta mengkono-kono alladzina hum ya ulaika iku almuhtaduna pira-pira kang oleh pituduh kabeh ila sawabi maring perkara kang bener. Ina sofa ing setuwune gunung Sofa wal Marwah lan gunung Marwah. Jabalani tegese yaiku gunung loro bima kata kelawan kota Mekah. Iku min sa'irillahi sangi pira-pira tetengere agamane Allah. Alamun tegese pira-pira teteng alami dinihi. Alami dini tegese pira-pira tetengere agamane Allah. Jam'u syairatin jamelapat syairatin. Paman mengkotawi sapa-sapane wing haji sapa man al-baita ing Baitullah awi tamarata umrah sapa man talbasu tegese manganggone sapa man bil haji kelawan rukun haji awil umrah tau ta umrah wasluhu ma utawi asune haji wal umrah iku al-qasdu nejo wa ziyadatulan wa ziyaratulan ziyarah wala junaha mangkara dosa iku maujud isma tegese dosa iku maujud alaihi ngatasi man ayat tawafa ing yen tawaf sapa utawa sa'i sapa man bi ing dalem sofa ing dalem ayat tawafa bima idgham ta'i utawi idgham ta fil asli ing dalem asli fi ta ing dalem ta lah Sofa wal Marwah bima kelawan Sofa wal Marwah biaya saklan arabianto sa'i sapa man bainama ing dalem antarane Sofa wal Marwah ta sab'an kelawan ping 7 nuzilatin turunake apa ayat tawafa bihima to ina Sofa wal Marwata kulama karya semangsane sengit sapa muslimuna wong Islam kabeh biha kelawan ayat tawafa di anna ahlal jahiliyati karena sunni ahli bangsa jahiliyah itu kanu ana sapa lil jahiliyah iku yatufuna padha sa'i sapa jahiliyah bima kelawan Sofa wal Marwata walai malani kowe ngatasi Sofa wal Marwata sunamani utai berhala loro yamsahuna kang padha ngusap sapa jahiliyah huma ing sunamani wa an Ibni Abbas lan cinta sang Ibni Abbas ana saya ing setune sa'i iku ghairu fardin ora fardu lima krana ana barang afada kang maidai ing ma
apa raf'ul ismi ngilangi dosa minat takhyiri saking ngenakake milih bainal haji wal umrah. Tulis ngenakake milih bainal haji wal umrah. Wa qala ngendika sapa Syafi'i Imam Syafi'i wa ghairul Imam Syafi'i rukun iku rukun. Kalau kita madzhab Syafi'i ya sa'i itu rukun ya. Wa bayyana lan martelake sapa Kanjeng Nabi fardiyatahu ing fardune sa'i bi qauli kelawan dawi Kanjeng Nabi innallaha ing satene Allah kataba marduake sapa Allah alaikum ing atas sira kabeh as-sa'ya ing sa'i. Rawa cerita nganti sapa al-Baihaqi Imam Baihaqi wa ghairu lan yani Baihaqi wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi ibada'u ngawitono sapa sira kabeh bima kelawan barang bada kang ngawiti sapa Allah Gusti Allah bi kelan ma yakni negesi sapa Kanjeng Nabi as-Safa ing gunung Safa. Rawa cerita hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Jadi mbiyen wong Islam lho lagi murane. Lah adat istiadat itu kalau yang memang mengarah kepada perjuangan ibadah yang baik ya bisa menjadi ibadah yang ditetapkan oleh Allah. Contoh tawaf itu dulu orang Islam agak ragu loh, kok kita ngibadahnya kayak orang jahiliyah ya Rasulullah. Ya, formatnya dirubah. Dari yang tawaf sambil telanjang, tawaf sambil bawa berhala, dirubah. Maka tawaf itu cuma bawa pakaian ihram ya. 2 helai kain bagi orang laki-laki, sarung dan pakaian selempangan gitu. Bukan pakai apa? Bukan pakai gamis, baju berjahit atau baju kurung, tapi cuma pakai sarung dan pakai baju selempangan. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, gimana? Lah, termasuk sa'i itu juga budaya orang jahiliyah. Maka orang-orang Islam protes sudah, kenapa kita kok ibadah haji kok harus sa'i kayak orang jahiliyah ngembar-ngembari? Enggak, bukan ngembar-ngembari. Orang-orang jahiliyah itu memang sa'i. Mereka jalan dari bukit Safa Marwah tapi sambil nyium berhala. Nah, kita kan enggak. Karena apa? Karena sa'i itu simbol ikhtiar manusia. Simbol apa? Simbol ikhtiar manusia. Yang ngasih kamu rezeki itu kerja apa Allah? Coba tanya. Kerja apa Allah? Coba tanya. Yang ngasih kita rezeki itu kerja kita apa Allah? Kadang-kadang kita kerjanya A, rezeki Allah di B, perkara B. Seperti contohnya Sayyidatina Hajar, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, atau ibunya Nabi Isma. Nabi Ibrahim pamit kepada istrinya, wahai istriku, sekarang kamu akan kutinggalkan di sini, di tanah yang tidak engkau kenal, tanah yang tak bertuan, sepi ya. Apa itu? Siti Hajar pun menjawab, wahai suamiku, wahai Nabi Ibrahim, wahai suamiku, begitu tega engkau akan meninggalkan aku dan anak bayimu? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, wahai istriku, aku pun tidak tega. Aku selama sekian ratus tahun merindukan anak. Ini perintah Allah, aku disuruh untuk berpisah dengan anakku dan istriku. Jadi istrinya Nabi Ibrahim itu dari Pulau Swarnadwipa. Wakila ayahnya apa namanya? Ayahnya Siti Hajar ini dari Pulau Sundalen. Apa pulau apa? Sundalen, atau dulu itu Jawa, Kalimantan sama Sumatera itu masih satu pulau. Ya, itu namanya daratan Swarnadwipa. Lah, seorang tukang ya arsitek dari daerah Swarnadwipa nanti punya anak Hajar ini.
Makanya sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu keturunan orang Asia. Itu. Kalau dirunut nenek-nenek moyangnya sampai Siti Hajar. Itu. Masih ada bau turunnya orang Asia walaupun dari jalur ibu. Di situ akhirnya Siti Hajar Nabi Ibrahim bilang, ya ini pun aku gak tega. Bagaimana aku bisa tega meninggalkan anak dan istriku di tanah yang kering kerontang. Bahkan ghaira dhi iwad. Bahkan ghaira dhi zar'in. Bahkan di sini tidak ada tumbuhan apapun. Tapi bagaimana lagi istriku Hajar? Ini perintah Allah. Perintah apa? Sallallahu Nabi Muhammad. Akhirnya Sayyidatina Hajar jawab, ya kalau ini perintah Allah wahai suamiku, ya aku manut lah. Ya udah. Kasih bekal roti, makanan, minuman dah. Nabi Ibrahim akhirnya pulang ke Palestina. Sehari, 2 hari makanannya masih cukup. Gitu. Setelah 3 hari, 4 hari, rotinya sudah habis, minumannya sudah habis. Siti Hajar ini akhirnya, ya Allah bagaimana ini anak saya Nabi Ismail ini. Tidak ada minuman, tidak ada makanan. Bahkan air asinya sudah nggak keluar karena lapar juga beliau. Orang lapar kan nggak bisa keluarkan asi. Akhirnya ditaruh Nabi Ismail di dekat Ka'bah. Ditaruh. Beliau jalan cari barangkali ada manusia yang lewat bawa minuman atau apa. Dari Bukit Sofa, Marwah, Sofa. Sofa, Marwah. Terus sampai 7 kali. Tidak menemukan apa-apa. Manusia nggak ada, apapun nggak ada. Makanan nggak ada, apalagi makanan. Ketika beliau balik ke Ka'bah, dekat Ka'bah, ya Allah subhanallah la haula wala quwata illa billah. Di bawah kakinya bayinya Nabi Ismail muncul memancar air yang sangat deras. Air yang sangat deras. Ya. Disitulah beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ketika Sayyidatina Hajar itu lari mencari minuman ataupun apapun yang bisa ditemukan dari Bukit Sofa Marwah, malaikat dari langit turun ke bumi, diutus oleh Allah untuk menggalikan sumur, ya. Jadi beliau mengepak-empakkan sayapnya. Nah, di bawah telapaknya kaki Nabi Ismail muncullah Zamzam. Muncullah Zamzam. Nah, itu hikmah. Hikmah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berpisah dengan istri tercintanya Sayyidatina Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Bisa. Setelah airnya muncul, ya beliau yang punya, orang di Mekah kalau punya sumur ya orang kaya. Itu. Muncullah air itu. Setiap orang yang mau lewat ke Jordania atau ke Syam atau ke Suriah, lewat di sana tuh ada sumber mata air, ambil. Sekarang udah jadi sumur, dulu memancar. Setiap orang datang beli minuman. Akhirnya apa? Rame, ya. Mekah itu akhirnya rame. Dulu dinamakan Bakkah, tempat orang menangis, ya. Nah, di mana Nabi Nuh menangis, ya. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam menangis, di mana Nabi Adam alaihissalam, maka dinamakan Bakkah, itu tempat menangisnya Nabi Ibrahim alaihissalam, menangisi perpisahan dengan putranya Nabi Ismail. Akhirnya jadi desa, jadi kampung, ya. Mau beli minuman air sana tuh di Ibu Hajar, ya. Akhirnya jadi Ummul Qura, jadi kota, ya. Mekah akhirnya jadi kok gara-gara air Zam-Zam. Jadi orang kaya, penjual air. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah itulah. Karena kesabaran membawa nikmat ini. Oleh kata mengatakan alladzina hum yulaika ikal mutaduna biro-biro. Kang oleh pitutup kabeh swabi maning perkara kang bener. Inna sofa ing setune gunung Sofa wal Marwah talan gunung Marwah. Oh ini kubur nggih, weh.
Fala junaha niku nggih. Nggih. Nggih, fala junaha. Bener. Nggih, bener. Lho. Gitu. Fala junaha. Fala junaha mengko ora ana dosa iku maujud. Ya wis iku. Tadi. Apa? Khairan. Ya bener. Khairan kelawan amal bagus. Oh niku nggih. Bi khairin tegese amal bagus ay amila tegese amal sapa man maing perkara lam yajib. Itu ikhtiarnya sa'i ya. Ternyata rezekinya ada di bawah telapak kakinya Nabi Isma. Ay amila tegese amal sapa man maing perkara lam yajib ka ora wajib apa-apa. Ai kata siman min tawafi bayani sanging tawaf wa ghairi aliyani tawaf. Inna Allah mengko setune Allah iku syakirun dat kang males li amalihi maring amaleman bil isabati kelawan ganjar man alaihi ngatas amal alimun terdat kang udaneni bi kelawan amalihi wanuzilan den turnake fil yahudi yang dalam bertelake ulama Yahudi. Innal ladzina ing satune wong akeh ketumuna kang padha ngumpetake sapa alladzina anna saing menungso maing perkara angzalna kang wis nurnake sapa kita minal bayyinati saing pira-pira ayat kang mertelake wal huda lan pituduh ka ayat rajmi kaya ayat kang mertelake ranjam wana ti Muhammadinan sifate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimbadi masanging sause perkara bayyana kang wis mertelake sapa ingsun hu ing malinasi maring menungso bil kitab ing dalam kitab Taurat Taurat itu tegese kitab Taurat wa ulaika ta mengkono alladzina yaktubuna iku yal'anu nglaknati hum ing alladzina sapa Allah Gusti Allah ya baidu tegese ngedoake sapa Allah hum ing alladzina yaktumuna min rahmatihi sang rahmati Allah wa yal'anu lan nglaknati hum ulaik hum ing alladzina sapa allainuna pira-pira wong kang nglaknati kabeh al malaikatu tegese para malaikat wal mukminuna lan wong kang iman kabeh wa au kullu sayin utawa saben-saben suwiji-wiji itu ae kelawan donga alaihi melarat ing atase alladzina yaktubuna ma anzalna bilanati kelawan anati Allah ilal ladzina kejaba wong akeh tabu kang padha tobat sapa alladzina rajau tegese bali sapa alladzina andalika sangi mengkono kitman sangi mengkono yaktumu nama anzalna waslakulan padha bagus sapa alladzina amal alladzina padha bagus sapa alladzina amal min amal alladzina wa bayyana padha mertelake sapa alladzina ma ing perkara katamu kang padha ngumpetake sapa alladzina wa ulaika mengko mengkono alladzina tabu waslahu iku atubun rimo tobat sapa ingsun alaihi ing atase alladzina akbalu tegese nrimo sapa ingsun taubatam ing tobat alladzina wa ana kalai tawi ingsun iku tawabudat kang akeh nrimo taubate arrahimu turdat kang welas bil mukminina kelawan pira-pira wong kang iman kabeh innal ladzina yasutune wa kafaru kang padha kafir sapa ladzina wa matulan padha mati sapa ladzina kufa wa hum khali utawi alladzina iku kufarun pira-pira wong kafir khalun iku dadi khal ulai kata mengkono-kono alladzina kafaru wa alaihim ing atase alladzina kafaru laknatullahi utawi laknati Allah
wal malaikati lan malaikat wan nasi lan menungso ajmaina kali sekabehane aihum tegese utawi alladzina iku mustahikuna pira-pira kang hai sapa alladzina kafaru bidzalika mengkono laknatullah fid dunya ing dalem dunyane wal akhirati lan akhirate wan nasu kale utawi menungso kang laknati kila den ucapake apa amun tegese utawi iki iku menungso kang umum ngono wakilan den ucapake al mukminuna wong kang iman-iman kabeh khalidina hale kang langgeng-langgeng kabeh fiha ing dalem laknat ai laknati tegese laknat awin nari utawa neraka al madluli kang den gawe nuduhake apa biya laknah alaiha ing atase nar la yukhafafu ura den entengake ora den entengake anhum sangi alladzina apal azab torfatain ing dalam sak kedepe mata siksa neraka niku enggak ada berhentinya walaupun hanya sekedipan mata ora ono mandeke sedetik pun enggak ada mandeknya terus diiris terus lidah ditarik diiris lagi terus enggak ada berhentinya sakitnya belum hilang diiris lagi sakitnya belum hilang matanya dicolok diculek ya Allah ada yang kepalanya dipukulin sendiri. Nah, orang yang malas sholat itu kan nanti dia itu di dalam neraka disiksa oleh diri sendiri. Dia bawa palu sebesar rumah, prak, hancur. Ya Allah, hancur, lebur. Sakitnya sangat sakit. Belum bilang sakitnya pukul lagi, prak, pakai palu tangan sendiri. Ada orang yang menggergaji mulutnya sendiri, krek. Darahnya memancar, muncrat. Ya Allah. Enggak ada namanya. Malaikat berhenti sebentar, malaikat siksaannya 1 detik aja, malah tambah dipualu. Malaikat saya mau minta minum haus, malaikat sini minum. Wegang dak. Langsung, buka mulutnya ini kasih minum. Kasih minum. Senang, ada terlihat bening. Padahal air yang sedang mendidih. Minum ini, kluk, hancur semua, rompal semua. Berdoli sampai susu. Habis udah kasih minum, kasih makan batu-batu yang sedang membara. Dan itu pun tidak berhenti, tarfadainin, sedetik pun tidak berhenti. Satu kedipan mata pun tidak berhenti. Na'udzubillah summa na'udzu. Walal ranahum mutabi alladzina iku yung doruna den sranteake sapa ladina yumhiluna tegese den tunda sapa ladina yumhaluna majul taubatin maring taubat au madiratin utawa nyuwun ngapura malaikat sekarang saya percaya Allah malaikat siksa akhirat percaya malaikat saya sekarang iman kepada Allah wis ora kanggo imanmu ki ning kene imanmu ya waktu kamu masih ada di dunia, rohmu masih ada di dalam jasad. Itu kan iman. Ya urip ngene wis mati apa Kang? Maka nanti kelak setiap orang yang mati dan orang yang di neraka tidak ada yang kufur kepada Allah. Semua nyebutnya Allah, Allah sekarang aku percaya padamu ya Allah. Hidupin saya ya Allah, jadikan saya orang beriman. Enggak bisa. Sedetik ya Allah hidupkan. Enggak bisa. Ora iso, mboten saged. Wis mati ya mati, gak berguna iman di dalam kematian. Kalau sudah mati ya enggak bisa, enggak ada namanya iman itu enggak ada. Imannya waktu kamu masih hidup, masih ruhmu dikandung badan. Sallallahu Nabi Muhammad. Gitu. Wa nujilan den turunake lima karena barang kalu kang padha ngucap sapa kufar sif nyipatono sapa sira lana maring kita rabbaka ing pangeran sira wa ilahukum ta pangeran sira
al mustahiqu zat kang ngehai lil ibadati maring den sembah lil ibadati maring den sembah mingkum saing sira kabeh iku ilahun pangeran wahidun kang siji la nadhira ora ana kang madani ku maujud lahu maring ilahu wahid ilahu wahid ilahu wahid fi dzati ing dalem dzate ilahu wahid wala fi sifatilan ora ing dalem kang madani sifate ilahu wahid la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud ilahu wa kejaba ya sapa Allah huwa utawi ilahukum iku ar-rahmanu dzat kang welas asih ar-rahimu tur dzat kang welas asih ing dalem akhirat bloko wa tola bulan amrih sapa kufar ayatan ing ayat ala dalika ing atase mengkono-mengkono wa ilahukum panuzila mengko den turunake apa inna fi khalqis sam. Jadi orang kafir itu orang lucu ya. Orang kafir itu beranggapan manusia itu punya banyak masalah, ya Tuhannya harus banyak. Makanya pamannya Rasulullah yang bernama Abu Lahab itu tukang jual Tuhan. Tukang apa, Budin? Iya, Tuhannya ada Tuhan Lata, Uzza, Manat, Hubal itu. Ada Tuhan-Tuhan yang tingkat tinggi. Oh, ini Tuhan untuk kurma. Oh, ini ada Tuhan untuk sapi. Ada Tuhan untuk onta. Jadi satu anak. Jadi kalau berangkat kemana-mana, anaknya pamannya 5, ya punya 5 Tuhan. Fulan 5. Ini bawa Tuhan 1 ya, biar selamat. Sembah. Tuhannya 5. Bahkan kadang-kadang sering Abu Lahab ini bikin diskon, pengumuman. Hari ini ada diskon, siapa yang membeli Tuhan 4, maka gratis 1 Tuhan. Sama-sama Abu Lahab. Makanya setelah perjanjian Hudaybiyah itu orang-orang Mekah sadar tentang kesalahan mereka, punya banyak Tuhan. Mereka menggambarkan begini, iya ya, apa yang dikatakan Muhammad itu ada benarnya. Lah gimana bro? Ya iyalah, kalau kita ini Tuhannya banyak, kan kita minta Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, Tuhan D. Lah kalau dibalik, kalau semua Tuhan yang banyak itu nyuruh kita kan 1 orang, sedangkan Tuhan kita 100. Kira-kira mumet gak? Tuhan A nyuruh kita jalan ke utara, Tuhan B nyuruh kita jalan ke selatan, Tuhan C nyuruh kita jalan ke timur, Tuhan D nyuruh kita jalan ke sana. Kira-kira kamu gimana? Kamu gila gak? Oh iya ya bener ya. Kalau Tuhan banyak, kalau semuanya nyuruh kita bisa jadi botak. Makanya apa yang dikatakan Muhammad itu ada benarnya. Tuhan itu ya 1. Umpamanya Tuhan ini memerintahkan untuk memberi hujan, ya hujan. Sudah nggak ada yang ngelawan. Lah kalau Tuhannya banyak, Tuhan ini ngomong, Subayem kasih hujan, oh jangan, kasih angin saja, kasih reda saja, kasih terang benderang aja. Tuhannya yang 1 enggak, kasih petir aja. Mereka bertengkar, ya enggak, antar Tuhan kok bertengkar. Maka itu sesuatu yang apa, Salim? Yang apa? Yang mustah. Maka Tuhan itu ya 1. Ilahukum. Maka mereka akhirnya pada sadar. Maka ketika Fathu Makkah, seluruh orang Mekah itu sudah bertauhid. Karena dialog, keilmuan. Jadi mereka masuk karena bukan karena paksaan, tapi karena benar-benar sudah canggih pikirannya. Dia mikir, iya ya, apa yang dikatakan Muhammad itu benar. Gimana bro? Lah iya, kita ini kan nyembah Tuhan. Tuhan ini kita bikin dari tanah. Ya terus, lah kalau hidungnya copot, siapa yang masang? Ya kita lah. Ya iya. Masa Tuhan nggak bisa masang hidungnya sendiri? Ini berarti bener. Tuhan kita ya bukan batu ini, bukan tanah ini. Tuhan kita adalah ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa ar-rahmanur
Baik, Al-Fatihah. Baca kasih Pak Ustaz.